Wow. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa. Ya, hari ini saya nggak akan bahas tentang agnostik seperti biasa. Saya ingin ada silang-silang. Mungkin seminggu saya akan buat lagu atau seminggu saya akan bahas agnostik dan seminggu sekali mungkin saya akan bahas tentang hal tabu. Tapi tetap mungkin yang akan saya bagi atau saya diskusikan adalah sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Mungkin tidak semuanya mengaku ya, maksudnya mungkin kalian tuh kayak acuh aja gitu ya kan. Mereka tuh ada di sekitar kalian, tapi kalian tuh anggap kayak hantu aja gitu ya kan, sehingga rasanya itu luput dari kehidupan kalian gitu ya. Padahal banyak ya mungkin ya, kalau kita bicara tentang kehidupan itu banyak sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi andainya kita menggali semuanya gitu ya, andainya kita mempelajari setiap perspektif dan sudut pandang tentang kehidupan di sekitar kita, tentunya pasti banyak hal juga yang bisa kita gali dan kita dapat begitu ya kan. Nah, hari ini saya ingin bahas pengalaman. Jadi beberapa minggu lalu ya, atau beberapa waktu lalu saya sempat share kalau saya ingin bahas sebuah pengalaman dalam hidup saya. Salah satunya adalah tentang hubungan dengan transpuan. Beberapa waktu belakangan juga ada beberapa kasus, beberapa diskusi, beberapa podcast, beberapa video yang membahas tentang transpuan ya. Tapi semuanya membahas tentang gimmick-gimmick dan perilaku atau gaya hidup dari sisi transpuan itu sendiri gitu ya. Nggak ada atau belum ada mungkin yang membahas sesuatu yang sifatnya itu adalah relationship. Gimana sih? Mungkin ada tapi mungkin luput dari pantauan saya mungkin ya. Karena nggak banyak yang membahas ini. Karena saya juga pernah beberapa kali memiliki pengalaman hubungan dengan transpuan. Jadi saya rasa mungkin nggak ada salahnya kalau ini saya sharing. Di satu sisi juga saya sempat buka survei, jatuh. Saya sempat buka survei kalau kemarin itu apakah ini baik untuk saya share atau enggak, dan ternyata surveinya cukup tinggi ya, bahwa teman-teman atau rekan-rekan atau yang follow saya di Instagram ternyata pingin mendengarkan pengalaman saya ini gitu ya, sehingga saya rasa ya harus sesuai dengan statementnya akan saya bagikan. Mungkin bagi sebagian kalian gitu ya, wah ini nih kayak nyebarin apa sih, image negatif, ini nih kayak kamu itu kayak nyebarkan aib gitu ya. Ada sebagian teman yang sharing seperti itu atau nge-share seperti itu. Tapi menurut saya nggak juga sih ya, karena prinsip kehidupan saya itu buat teman-teman yang mungkin follow saya di media sosial atau melihat media sosial saya mencoba menjadi orang yang jujur. Bahkan di Instagram saya pun fotonya itu tulisannya orang bajingan gitu ya, karena saya memang nggak mau orang mengenal saya sebagai orang yang bermuka dua mungkin ya, atau mencari sesuatu untuk dimakan. Jadi saya akan mencoba jujur dan semoga pengalaman ini pengalaman yang bisa kalian gali nilai manfaatnya, nilai positifnya. Jangan cek atau lihat hal negatifnya, tapi dengarkan apa yang mungkin positif dari pesan ini, karena semuanya akan kembali ke sifat toleransi dan sekularisme yang luas ya, sehingga kita bisa menciptakan kedamaian tanpa melihat siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun budayanya dan rasialnya. So, saya akan bagi beberapa part mungkin ya, karena saya punya 3 pengalaman seumur hidup saya berhubungan dengan transpuan, dan ketiganya itu mungkin ada beberapa sebenarnya ya, ada beberapa lebih dari 3, tapi yang menurut saya hubungannya itu cenderung serius, ada 3 pengalaman. Jadi mungkin saya akan bagi entah jadi 2 part atau jadi 3 part, seperti agnostik Wikipedia yang saya bagikan jadi 3 part. Nah, kita mulai. So, pengalaman pertama itu terjadi di saat saya masih sekolah. Kalau
melihat ke background jauh ke belakangnya, sebenarnya saya ketemu dengan transpuan pertama ini saat saya masih SMP. Kebetulan pada saat itu ibu saya itu bekerja di sebuah salon atau pangkas rambut atau apapun sebutannya, yang memang di sana menjadi tempatnya orang-orang belajar bagaimana memangkas rambut dan merawat kecantikan gitu ya. Pada saat itu mungkin selisih transpuan ini kurang lebih 2-3 tahun lah mungkin di atas saya. Sehingga saat saya waktu itu masih SMP, sehingga saya itu kelas 2 apa kelas 3 ya, kelas 2 kayak, sehingga saya kelas 2 SMP, dia otomatis sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMA juga. Jadi kalau nggak salah sih, kalau saya nggak salah ingat waktu itu dia itu masih fase-fase magang di salon tempat ibu saya bekerja. Ya, pertemuannya pada saat itu dia masih dengan tampilan maskulinnya ya, dengan tampilan laki-lakinya, walaupun memang agak feminim dengan gayanya. Tapi untuk tampilannya masih tampilan ya laki-laki banget lah. Jadi ya saya waktu itu ngeliat mungkin cuma sekedar ya sama-sama laki-laki begitu ya. Jadi nggak mungkin, dan pada saat itu memang saya masih totally straight. Ya walaupun saya memang nggak begitu nakal, nggak begitu, tapi saya masih totally straight. Jadi ya pertemuan itu hanya pertemuan yang biasa sampai akhirnya di kelas 3 SMA ya. Pada saat itu saya cukup lumayan galaunya, karena waktu itu pas menjelang mau lulus sekolah saya putus dengan pacar saya gitu ya kan. Otomatis transpuan yang tadinya ini masih laki-laki, saat bertemu saya pada saat itu ya udah wujudnya udah dan tampilannya udah perempuan banget gitu ya. Dan itu nggak sengaja kita itu ketemu di salah satu mall. Saya lagi jalan soloing sendirian, kita ketemu dan dia kaget gitu ya kan. Mungkin dia yang kaget, tapi saya nggak kaget karena saya ngelihatnya memang ya di area kita gitu ya, di Indonesia khususnya, transpuan itu kan nggak punya fasilitas selayaknya mungkin kayak di luar negeri gitu ya, di mana setiap salon, setiap tempat kecantikan itu bisa membuka tempatnya agar si transpuan ini pun diperlakukan sama layaknya perempuan normal begitu ya. Tapi di tempat kita itu kan enggak. Jadi mau sepintar atau sejago apapun mereka berdandan atau bermake up atau bertata rias gitu ya, tetap aja akan kelihatan sisi maskulinnya. Jadi memang pada saat itu waktu ketemu di mall itu tampilannya ya cukup mencolok begitu ya, sehingga orang pun cukup memperhatikan dia ini atau transpuan ini, sehingga saya lihat ya saya nggak tahu ya, mungkin ada sisi biseksual di dalam diri saya yang melihat kalau transpuan ini saya anggap ya sama aja kayak perempuan secara tampilan gitu ya. Tapi kalau saya ngeliat laki-laki yang feminim yang masih bentuknya laki-laki, ya jujur aja saya nggak ada hasrat sedikit pun gitu ya. Jadi makanya banyak tuh teman-teman ya yang laki-laki karena memang saya juga suka kadang-kadang foto pakaiannya ketat-ketat mungkin gitu ya. Jadi banyak juga kadang-kadang laki-laki yang mencoba mendekati saya. Ya saya tegaskan bahwa kalau melihat laki-laki walaupun dia feminim, walaupun dia menggoda saya nggak mempunyai hasrat gitu ya untuk mereka. Tapi kalau dia menjadi seorang transpuan atau dia menjadi seorang androgini mungkin, atau dia menjadi seorang yang crossdresser gitu ya, mungkin saya akan memiliki hasrat dengan level atau titik tertentu gitu ya. Jadi saat saya ngelihat transpuan pertama ini ya memang saya lihatnya ya udah dia kayak perempuan aja gitu ya. Dan itu terjadi sudah terjadi saat saya masih SMA gitu ya. Saya ngeliatnya dia ya manusia biasa aja gitu. Ya sampai akhirnya dia negur saya. Waktu itu saya makan di satu gerai makanan cepat saji, dan dia bilang kalau dia pernah ketemu saya. Dan akhirnya ya saya ngobrol. Walaupun pada saat itu yang namanya anak SMA gitu ya, saya agak-agak malu-malu juga karena wah ini di tengah kerumunan gitu ya, saya ditegur sama transpuan, otomatis saya ngerasa wah kalau sampai ketahuan tetangga atau teman-teman saya ini bisa dijadiin bahan ceng-cengan, bahan hapakan yang nggak berhenti nih gitu ya. Cuman ya saya mencoba positive thinking ya, kita berkenalan, akhirnya waktu itu masih kita tukaran nomor handphone, dan
Waktu itu belum ada media-media chat yang ini ya, masih zamannya Friendster itu seingat saya. Ada Facebook pun orang nggak banyak pakai Facebook waktu itu pas saya masih zaman kelas 3 SMA 2008-2009 itu. Dan itu berlanjut. Entah kenapa, mungkin pada saat itu saya lagi posisi galau karena baru putus. Jadi ya saya ngerespon aja begitu ya, ngerespon beliau ini layaknya ya perempuan, karena suaranya juga sudah kayak perempuan, rambutnya udah panjang, walaupun ada gerak-gerik sikutnya. Jadi nanti saya akan share juga di lain posisi. Kalau kita ngeliat transpuan itu kadang-kadang gitu ya, kalau saya nih, kita kan kalau ngeliat sikunya itu masih ada yang siku yang perempuan, tapi ada juga, dan dia ini masih siku-siku perempuan gitu, bahunya juga laki-laki maaf, bahunya juga masih bahu laki-laki gitu ya, tapi pada dasarnya dia ya girly banget gitu loh. Jadi saya melanjutkan obrolan, ternyata asik juga dan dia merespon saya dengan baik juga. Dia juga terbuka saat saya tanya apakah dia pernah berhubungan intim atau berhubungan seksual dengan laki-laki atau dengan perempuan, dan dia bilang itu sesuatu sifat privasi yang memang dia nggak pungkiri terjadi gitu ya. Sampai pada akhirnya kita kenal akrab banget gitu ya, akrab banget, dan kebetulan pada saat itu dia ajak saya ke kosan dia karena memang dia nggak diterima oleh keluarganya dengan tampilan atau dengan pilihan orientasi seksualnya dia gitu ya. Jadi ya saya ketemu di kosnya gitu ya, dan pada saat itu sebagai anak sekolah gitu ya, wow, bisa main ke kosannya seseorang itu, apalagi yang wujudnya perempuan itu ya seneng banget gitu kan, karena anak-anak sekolah zaman dulu tuh kan, wah ini bisa jadi tempat bolos nih, bisa jadi tempat apa nih, apalagi saya nggak memungkiri pada saat itu memang saya sudah kenal ilmu pengetahuan tentang seksual, jadi ya saya rasa wah banyak nilai plus banyak nilai negatifnya gitu ya, yang sebenarnya itu negatif jadi nilai plus di mata saya gitu ya kan. Dan secara hubungan, secara sosial bagus, nggak ada masalah. Walaupun pada saat itu mungkin saya masih sifatnya ABG banget gitu ya. Dan ya karena saya melihatnya transpuan ini layaknya perempuan, ya saya anggap seperti perempuan. Saat saya pegang tangannya, saya coba pegang tangannya layaknya perempuan. Saat saya bersifat atau bersikap romantis, ya saya bersifat atau bersikap romantis layaknya perempuan begitu loh. Jadi nggak saya anggap dia ini adalah laki-laki gitu, dan itu pun yang membuka dirinya dia mungkin, atau mungkin dia sudah merasa dirinya juga perempuan. Jadi dia pun memperlakukan dirinya ya layaknya perempuan, dan ya pada saat itu kita ngalamin sesuatu yang sifatnya romantic, we kiss each other gitu ya, kita make out love. Cuman pada saat itu saya belum melakukan hubungan yang lebih jauh karena saya merasa ada kejanggalan pada saat itu. Kejanggalannya benar-benar seperti ini teman-teman. Ini mau kalian anggap lucu, mau kalian anggap geli, kalian mau anggap gimana ya terserah gitu ya. Jadi pada saat mau melakukan hubungan itu, kita kan ya di kos lo berdua, mau bagaimana ya kan. Kamu diendus-endus, kamu saling bersentuhan, ya nggak mungkin gitu kan, nggak terjadi gitu ya. Jadi akhirnya saat saya melakukan aktivitas itu gitu ya, saya buka baju, dia buka baju, itu masih agak normal karena dia punya payudara yang sama juga seperti layaknya perempuan. But in the end gitu ya, saat dia mulai ke arah ke bawah gitu ya, saya akan mulai jaga-jaga ini, dan mungkin saya akan masukkan ke konten eksplisit. Ya di situ kejanggalan terjadi. Karena ya seperti saya bilang, saat saya melihat laki-laki dan mungkin dia memiliki rasa atau memiliki perasaan kepada saya tidak akan bisa memberikan respon berlebih selain teman atau persahabatan mungkin gitu ya. Nggak akan ada rasa atau perasaan romantis yang membalikan dari dia ke saya gitu ya. Jadi ya memang agak janggal gitu, dan saat saya melihat seorang transpuan yang masih memiliki barang laki-laki gitu ya, otomatis saya pun merasakan wah ini janggal, saya nggak bisa teruskan. Dan pada saat itu saya stop. Yang tadinya saya lagi meningkat begitu tinggi kan libidonya, ya akhirnya saya stop.
Nah, pesannya adalah berhubungan dengan transpuan itu nggak gampang ya teman-teman ya. Jadi kalian harus punya mental yang baik dan kalian juga harus punya kesiapan yang matang. Kalian harus dewasa, jauh lebih dewasa daripada orang yang normal. Dan pada saat itu saya masih sekolah. Jadi kalau memang pada saat itu saya menyakiti perasaannya, mungkin kamu yang nonton video ini, saya mohon maaf gitu ya. Karena memang saya tidak bisa melanjutkan hal itu lebih lanjut karena pada saat itu memang saya belum bisa memutuskan beberapa keputusan yang sifatnya masih ya labil lah mungkin ya. Dan saya mungkin secara manusiawi itu adalah tanda yang baik karena akhirnya pun saya juga ngerasa bersalah. Waduh, kalau aku terusin nih bisa bener-bener belok nih. Pada saat itu kan kita mikirnya kalau ya saya ya khususnya gitu ya, karena masih dalam doktrin lingkungan yang normal-normal saja, saya berpikirnya kalau ini saya teruskan saya bisa jadi seseorang yang tidak punya orientasi seksual yang umum atau yang mainstream gitu ya, dan menurut saya itu salah pada saat itu gitu ya. Jadi akhirnya hubungannya hanya sekedar kita berhubungan, chit chat, terjadi foreplay atau petting begitu ya. Setelah itu dan tidak, karena saya merasa ada kejanggalan di saat melihat barangnya transpuan yang masih barangnya laki-laki. Ciao.